Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau sharing tentang gimana cara gue mengatasi ruangan kamar gue yang lembab. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini tembok di kamar gue ini sampai jamuran kayak gini. Ini tembok udah beberapa kali gue cat ulang, bahkan pakai alkali, tapi tetap aja jamuran kayak gini. Ini lemari pun sama ya, ada titik-titik jamur kayak gini. Nah, ditambah lagi gue dulu tuh sempet pakai humidifier cukup lama ya. Jadi kebayangkan ruangannya udah lembab, tambah lembab lagi. Jadi kebayangkan kalau misalnya kamera nggak ditaruh di dry box, ditaruh di kamar gue itu pasti bakal jamuran. Nah, teman-teman bisa lihat di hygrometernya untuk kelembapan di kamar gue itu ada di 76%. Sedangkan yang di dalam dry box pastinya aman ada di angka 40%. Nah, ini alat namanya hygrometer. Ini menunjukkan persentase kelembapan dan juga suhu pada ruangan. Hygrometer ini banyak jenisnya, tapi ini gue beli yang kecil yang simple aja dan gue udah pakai bertahun-tahun. Ini cukup akurat ya karena gue punya 3 dan tiga-tiganya menunjukkan angka yang kurang lebih sama. Nah, ini gue jelasin dikit ya. Jadi untuk kelembapan udara harusnya di kamar itu ada di angka 45 sampai 64% idealnya. Jadi kalau misalnya di bawah 45% itu berarti terlalu kering. Teman-teman justru butuh yang namanya humidifier. Sedangkan kalau misalnya di atas 64%, justru alat yang teman-teman butuh itu adalah dehumidifier. Karena terlalu lembab dan kelembapannya itu perlu diturunkan. Nah, untuk menurunkan kelembapan udara di dalam ruangan, gue biasanya pakai serap lembab yang kayak gini. Ini satu kantongnya itu kurang lebih harganya sekitar 15 ribuan. Dan ini nanti dimasukin ke tempatnya kayak gini. Kalau misalnya teman-teman belum punya, ini ada juga yang jual plus tempatnya. Nah, kalau ini yang refillnya. Cara pakainya ini gampang banget karena ini tinggal ditumpahin aja ke tempatnya dan ditaruh di ruangan. Nanti setelah kurang lebih 1-2 minggu, ini akan jadi air. Jadi uap air yang ada di udara itu nanti diserap sama si butiran putih-putih itu dan nanti berubah jadi air masuk ke bawah bagian tempatnya. Ini tergantung kelembapan udara di kamarnya teman-teman. Kalau misalnya di kamar gua ini kurang lebih sekitar 1 bulan itu udah penuh. Dan per satu kontainer serap lembab ini kurang lebih bisa nampung air 400 ml sampai 450 ml. Nah, ini kondisinya setelah 1 bulan gua pakai dan gua taruh di kamar. Seperti yang teman-teman lihat, yang tadinya ada butiran putih-putih itu udah berubah jadi air. Ini sebelumnya gua pakai refill yang ada charcoal atau karbon aktifnya. Dan ini dia kondisinya setelah 1 bulan. Jadi ini tiap 1 bulan gua harus bersihin, gua buang airnya, dan juga gua isi dengan refillnya tadi. Ini untuk di kamar gua sendiri, biasa gua pakai 2 di ruangan dan satunya gua taruh di dalam lemari. Jadi kalau harga satu kantong refillnya serap lembab itu di 15 ribuan, itu dikali 3 berarti ya, 1 bulan gua keluar 45 ribu. Jadi kalau dalam 1 tahun itu kurang lebih totalnya ada 540 ribu yang gua keluarin untuk beli serap lembab. Dan setelah googling kemarin ternyata ada cara yang jauh lebih praktis dan lebih ekonomis juga ya. Yaitu dengan alat yang namanya dehumidifier yang kayak gini. Ini gue beli yang merek Leica dan ini dia dusnya. Alat ini gue beli seharga 800 ribu. Berarti kurang lebih kayak 1,5 kali budget gue buat beli serap lembab selama 1 tahun. Ini tipenya yang DH6221. Di sini ada tulisannya dehumidifier untuk mengurangi kelembapan di ruangan. Jangan sampai teman-teman salah beli ya. Kayak gue dulu udah tahu ruangannya lembab malah pakai humidifier. Dan ini di samping dusnya ada spesifikasi produknya. Ini kontainernya muat sampai 1000 ml alias 1 liter. Jadi kalau misalnya 1 hari itu bisa nyerap sampai 350 ml, berarti ini penuh dalam waktu 3 harian. Untuk jangkauan areanya di maksimal 15 meter persegi. Kebetulan ruangan kamar gua itu sekitar 12 meter persegi. Selama digunakan, alat ini mengeluarkan suara 39 desibel
Alat ini juga udah punya smart sensor dan beratnya cuma 1 kilo. Ini dia beberapa manfaat dari penggunaan dehumidifier. Ini manfaatnya gua butuhin banget buat di kamar gua. Ini kita dapat juga buku manual dan di sini dijelasin bagian-bagian dari alatnya dan juga ada troubleshootingnya dan spesifikasi lengkap dari alatnya. Alat ini punya garansi 2 tahun. Jadi pastiin teman-teman beli yang bergaransi resmi. Dan service centernya ada di Jakarta dan di Surabaya. Ini dia untuk power adapternya. Ini untuk outputnya sekitar 36 watt ya. Jadi cukup hemat listrik dan kepala colokannya juga udah colokan Indonesia. Nah ini dia alat dehumidifiernya. Menurut gue desainnya cukup menarik ya, minimalis dan cocok untuk ditaruh di ruangan yang temanya juga minimalis modern. Warnanya dominan putih dan di atasnya ada motif kayu. Dan di bagian atasnya ini ada 2 tombol, yang kanan itu untuk nyalain dan matiin alatnya. Sedangkan yang sebelah kiri itu ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu. Jadi alat ini ada lampu juga. Jadi kalau misalnya dipakai di kamar itu bisa dipakai jadi lampu tidur. Di bagian bawah ada lapisan karet supaya nggak gampang kegeser-geser. Nah nanti udara yang udah kering itu keluarnya dari atas sini. Ini ada kayak sirip-siripnya gitu. Sedangkan udara lembabnya diserap melalui lubang yang ini dan di dalamnya itu ada elemen peltier. Di bagian bawah ini ada lubang untuk colokan adapternya. Ini adalah tabung untuk penampungan airnya. Jadi udara yang lembab diserap uap airnya dan masuk ke kontainer tadi. Di bagian depan ini ada smart sensor untuk memberitahu kita kalau misalnya tabung penampungannya itu udah penuh airnya dan alatnya bakal otomatis mati sendiri. Dan 2 lubang yang di belakang itu akan mengeluarkan air hasil dari penyerapan udara yang lembab. Nah tadi saluran pembuangan airnya itu akan langsung masuk ke kontainer ini karena udah ada 2 lubang ini. Sedangkan lubang besar yang di sebelah kanan itu untuk membuang air. Nah bagian metal yang ada di depan kontainer airnya ini berfungsi untuk indikator kalau airnya penuh. Dan juga kalau kontainer airnya ini belum masuk ke posisi yang seharusnya. Ini cara masukin tempat penampungan air ke alat dehumidifiernya. Untuk cara pakai alatnya gampang banget, karena adapternya tinggal kita konekin ke lubang yang ada di belakang dehumidifiernya. Kemudian adaptornya kita konekin ke sumber listrik. Selanjutnya tinggal tekan tombol on off-nya untuk nyalain alatnya. Akan ada 2 LED yang berwarna hijau kalau kondisinya menyala dengan normal. Tekan tombol on off-nya sekali untuk matiin alatnya. Seperti yang gue bilang di awal tadi, produk ini punya lampu LED yang menerangi bagian kontainer airnya. Jadi ini kalau misalnya dipakai di ruangan, ini bisa berfungsi juga untuk lampu tidur. Sekarang kita mau tes sensornya nih, kita cobain masukin kontainernya hanya setengah. Dan ini bakal ada nyala warna merah di LED bagian tombol on off-nya. Sedangkan kalau misalnya kontainer airnya udah kita posisiin ke posisi semula, LED di dekat tombol on off-nya bakal warna hijau lagi. Overall gue suka banget sama desain dehumidifier ini karena di kamar ini jadi bisa kayak nambah dekorasi juga ya. Jadi selain fungsinya yang sangat penting buat di kamar gue, bentuknya yang minimalis elegan ini menambah dekorasi kamar gue juga. Ini gue cobain dari asalnya 72% bisa turun ke 59%. Dan setelah alatnya ini gue nyalain selama 24 jam 1 hari, ini air yang gue dapetin di penampungannya. Menurut gue ini alatnya cukup kuat ya untuk nyerap kelembapan udara di ruangan. Karena kalau pakai serap lembab itu kan butuh waktu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu ya.
Memang komplitnya itu 1 bulanan. Nah ini 1 hari aja udah dapat segini airnya. Nah ini air yang ada di kontainer airnya ini biasanya gue buang antara 1 sampai 2 hari sekali. Ini buangnya gampang ya, tinggal dikeluarin aja lewat lubang yang ada di kanan atas ini. Awalnya gue cukup kaget sih karena ini baru 1 hari aja ini airnya udah dapat segini. Jadi bisa kebayang ya kamar gue itu selembab apa. Nah setelah airnya dibuang, ini tinggal kita pasangkan kembali kontainer airnya ke dehumidifier-nya. Menurut gue ini jauh lebih praktis sih dibanding serap lembab. Memang ini kita tetap harus buang hasil penampungan airnya, tapi seenggaknya kita beli alat ini 1 kali aja dan bisa dipakai terus-menerus selama 24 jam. Untuk serap lembab sendiri sebenarnya gue masih pakai tapi untuk di dalam lemari aja. Setelah gue pakai kurang lebih 2 minggu, ini bisa turun lagi ke 57% kelembapan udaranya. Jadi kesimpulannya alat ini cukup efektif untuk menyerap kelembapan udara yang ada di kamar gua. Dari penggunaannya lebih praktis dibanding serap lembab, dan juga dari segi biayanya ini jauh lebih ekonomis. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau beli alat dehumidifier ini, teman-teman bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.